Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Halo teman-teman, saya Wendy 794. Kali ini saya mau sharing mengenai mungkin mendapatkan kebaikan gitu ya melalui orang-orang terdekat kita. Jadi kalau teman-teman yang udah main sama saya dulu udah lama gitu ya, dari zaman anak-anak kita masih kecil-kecil, mungkin tahu ya kalau yang pakai hijab dulu ada pertama kali adalah anak-anak saya. Jadi anak saya yang pertama kali pakai hijab dibandingkan dengan ibunya sendiri. Jadi saya ingat dulu waktu anak saya masih kecil, mungkin TK atau belum sekolah gitu ya, saya suka nonton bareng dia gitu, nonton TV. Terus nanti dia tuh suka ada perempuan-perempuan yang udah berumur gitu ya, cantik gitu, gaya pokoknya enak gitu dilihat gitu ya. Nanti saya suka komen gitu, cantik ya. Nanti anak saya bilang, iya bun, nanti bunda kalau udah tua mau kayak gitu, aku suka gitu. Terus ntar dia bilang, oh jangan bun, jelek dia gitu, harusnya bunda tuh kalau tua pakai jilbab dia gitu. Terus aku kaget juga dia ngomong gitu. Terus terus aku ngomong, oh iya gitu. Terus udah gitu, terus perjalanannya waktu anak saya udah SD ya, sekitar umur 8 atau 9 tahun. Kebetulan kan saya sekolahin dia di TK sampai SD itu sekolah Islam. Jadi dia tuh umur 8-9 tahun itu udah ngotot pengen pakai hijab gitu ya. Jadi saya tuh waktu itu agak kaget juga, karena saya sebagai ibu tuh, sebagai orang tua, kayaknya anak saya masih bayi gitu ya, masih kecil, masih bayi gitu. Udah begitu ngapain sih, zaman dulu itu tuh belum, anak-anak tuh belum banyak yang pakai hijab. Jadi karena saya sendiri mungkin belum pakai hijab, jadi masih kayak saya sendiri di dalam hati saya yang paling dalam udah ada niat rencana pakai hijab, udah niat. Cuman saya tuh nggak pengen pakai hijab tuh karena mau ikut-ikutan, satu ya, mau ikut-ikutan. Terus saya dua tuh mau bener-bener dari hati. Terus jadi nanti kalau pakai hijab tuh permanen, nggak mau bongkar pasang gitu maksudnya. Terus juga nanti aja mungkin kalau udah umur 10 gitu, dalam pikiran saya dulu, atau nanti pulang umroh gitu, masih di dalam niatan saya itu seperti itu. Terus anak saya itu umur 8 tahun 9 tahun tuh udah ngotot mau pakai hijab, sedangkan saya tuh masih bayi, masih mikirnya tuh masih bayi banget, masih anak-anak, belum wajib juga, belum akil kan, belum balik. Jadi saya suka kalau dia mau pergi, maunya pakainya bajunya yang ketutup, sedangkan saya itu termasuk orang yang suka beli baju anak-anak kan, kembar. Betul, anak saya 2 kembar, cewek-cewek, terus lucu gitu kalau pakai baju-baju kembaran gitu, masih suka dikit-gituin gitu. Juga banyak yang dari orang, hadiah orang juga banyak, jadi masih suka dandanin lucu-lucu gitu. Jadi kalau dia pergi tuh kita suka debat, suka berantem. Saya berantem sama ibu sama anak lah. Dan kalau saya pergi, dia komplain kayak saya pakai baju gitu, terus dia komplain, bunda kalau pergi itu harus tertutup auratnya dia gitu. Terus aku kan gini, aku ngerasa emang aku gini nih, aku tutup ke auratnya karena aku kan kalau emang nggak pernah kebuka atau gimana ya, cuman emang nggak pakai hijab gitu, cuman nggak pernah seksi atau gimana. Terus ini kan bener tutup auratnya gitu, nggak kebuka, aku bilang gitu. Terus dia bilang, tutup aurat itu dari hijab tuh dari atas sampai bawah tuh ketutup deh gitu. Tidak komplain begitu. Terus jadi saya sudah pergi, dia tuh komplain di ini terus, di nggak boleh gini, dan dia pergi, saya komplain gitu ya, sering begitu. Terus sedangkan suami saya sendiri itu Rafli nggak pernah nyuruh saya pakai hijab atau gimana, nggak pernah merintahin saya lah pakai hijab, terserah saya. Jadi juga ada tahu kalau saya tuh nggak yang gimana gitu, pakai baju yang nggak gimana. Jadi sering dia ngeliat seperti itu ya, mungkin ya suami saya sering ngeliat seperti itu. Terus dia ngomong ke saya, Bun, seharusnya tuh kamu
bersyukur gitu ya, punya anak seperti itu, nggak nyontohin, nggak nyuruh-nyuruh, nggak maksa-maksa dia tutup aurat, tapi dia udah mau seperti itu dengan kesadaran sendiri. Dan seenggaknya dia sudah menjalankan perintah agamanya gitu. Terus udah gitu saya tuh digituin, saya deg gitu, deg. Sedangkan sedangkan kita kan selalu berdoa ya dalam sujud kita gitu, Rabbi habli minas solihin wa rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama gitu. Terus dia bilang suami saya juga bilang, sedangkan anak-anak lain mungkin disuruh tutup aurat, disuruh berhijab itu susah gitu, harus diminta perintah, nggak mau gitu. Sedangkan kamu kan anak-anaknya dengan kesadaran sendiri kan, seharusnya kamu bersyukur dan menjadi contoh gitu. Aku tuh gituin terus sebentar gitu. Terus oh iya ya gitu. Terus saya emang kebetulan karena udah punya hijab, udah ngumpulin beberapa. Terus saya pakai tuh, saya di depan kaca saya pakein. Terus saya suka anak-anak hijab baru kan, suka lihat tutorial. Terus saya pakai hijab gitu, pakai tutorial di kaca. Terus anak saya lihat, terus dia mungkin lapor ke bapaknya, katanya kayaknya bunda dong pakai hijab gitu. Terus begitu dia memang sering pergi bertiga gitu, untuk mana pergi bertiga, makan apa jalan-jalan. Terus suatu saat dia pergi bertiga tuh, pulang-pulang dia beliin saya baju muslim beberapa. Mereka tuh beliin saya, anak-anak saya milihin saya baju muslim. Gimana? Dia bilang, anak kamu yang beliin gitu. Saya tuh, oh ya makasih ya, saya tuh gimana gitu, anak saya tuh saking concernnya gitu, saya harus tutup aurat. Sejak itu saya udah emang mutusin tutup aurat ya. Terus lagi anak saya itu kan di sekolah sholat duha, di rumah pun dia sholat duha. Jadi sejak SD itu ya, jadi saya lihat dia sholat duha, saya tuh malu sendiri dia sholat, gue enggak gitu, saya enggak SD itu. Terus saya ikut sholat gitu karena saya malu gitu sama dia juga tuh yang ngasih contoh sholat duha gitu. Jadi di sini saya mau kasih tahu bahwa untuk menjadi lebih baik atau dapatkan hidayah, saya nggak bilang dapat hidayah sih, hijrah pun saya nggak merasa hijrah yang gimana-gimana, cuman petunjuk itu nggak melulu dari orang yang lebih tua atau dari orang yang lebih tinggi ilmunya atau dari orang yang seperti ustazah atau yang kita hormati, itu enggak melulu dari situ, bahkan dari orang-orang terdekat kita dan dari anak kita sendiri yang masih kecil. Pengalaman saya seperti itu. Jadi itu aja sharing saya hari ini. Untuk teman-teman, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa kita diberi kelancaran dan kesehatan dan diterima amal ibadah puasa kita dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.